di apa? Maksudnya di Eropa gitu. Ya iya, saya juga tahu ini di Jerman. Ini di Ceko. Ini lagi mikir ini semua. Di Indonesia ya, saya belajar berdakwah lewat media. Satu pakai Twitter, mungkin udah dapat Twitternya? Dapat. @aagim ya. Udah. Tapi tidak semua tulisan dibuka karena Twitter kan banyak kesibukan. Yang pasti dibuka tuh SMS. SMS ngaco juga kan dilihat, dibaca ya kan, dari yang nyebelin aja dibaca. Saya puntennya ada orang yang sakit ingatan tuh, tahu nomor saya, dia nge-SMS terus. Tapi saya juga penasaran, pengen tahu bacanya kayak apa ya. Jadi dibaca tiap yang ngirim. Nah, terinspirasi dari inilah maka SMS. Di Indonesia dicoba dibuat SMS gratis, Bu. Alhamdulillah dalam tempo beberapa bulan ini sudah hampir 1,5 juta yang ikut gratis tiap hari. Dari modal cuman komputer satu, sekarang udah punya server yang banyak, punya alat-alat, karyawannya 22 orang. Izin Allah bisa melayani. Nah, karena anak di sini, kemarin kita coba dikirim ke sini mesinnya, Bu. Modemnya dikirim, softwarenya diinstal dari Indonesia. Memang asalnya susah karena di sini kodenya beda dengan Indonesia. Tapi hari kemarin sudah bisa. Jadi ibu bisa daftar aja, tidak motong pulsa dan tidak harus bayar apapun. Yang harus tuh disebarkan kepada yang lain. Ya. Nomornya ini boleh dicatat ya. Ada yang sudah dapat kiriman belum? 0178 benar ya? 0178 4740 ada? 0178 4740 ujungnya 125. Nah, kirim SMS ke itu untuk daftarnya ya. Udah 0178 4740 125. Nah, SMS-nya isinya gini, tauhid. Tauhid tanda pagar nama. Namamu ya. Tanda pagar ada, nggak usah ditulis tanda pagar, ada di sana gini. Di Indonesia tuh ditulis tanda pagar. Ya kalau yang daftarnya satu enteng, tapi kan sekali daftar tuh 3.000, 5.000. Kalau salah tuh satu-satu mah ada yang tanda pagar ditulis. Jangan yang gini ya. Tulis TANDA. Tauhidnya kecil ya. Mau gede mau kecil ya. Jangan karena melihat saya jadi tauhid biasa, tauhid tanda pagar nama masing-masing. Jangan lengkap ya, pusing nanti. Biasa aja nama pendek, karena nanti pas dikirim itu namanya akan disebut ya, supaya dekat waktu ya. Karena ada nenek-nenek dari Gorontalo tiap pagi nunggu, enggak selalu ingat kepada saya gitu. Ya nanti namanya disebut. Kemarin juga ada yang, masa gak ingat saya kan yang tiap hari disapa oleh Allah ya. Aku harus ngapalin 1,5 juta. Indonesia ada di buku. Nah, nanti ya di belakang buku. Udah, Bu? Nah, kalau mau ada tanya jawab atau komplain atau apa ya, ini nomornya. Kan tadi ada yang nanya. Kalau masuk ke ini mesin nanti komputer, Bu. Memang dibaca, tapi menjawabnya rada rumit. 0176 326 405 11. Nah kalau mau nanya lah ke sana ya. Nanti udah nggak bisa diulang ya. 0176. Aduh ini kebayang banyak masalahnya. 326 405 11 ya. Nah Ibu, yang tadi diceramahkan dengar baik-baik ya. Itu dibuat bukunya, biasanya setiap ceramah itu satu buku, maksudnya supaya nanti bisa dipelajari lagi dan lebih lengkap di buku itu. Di Pak Gedi ada tadi bukunya? Udah kesebar, Pak. Oh, udah. Itu teh dananya dipakai untuk beli pulsa ya, beli mesin. Jadi kami membiayainya dari buku itu ya. Jadi bukunya bisa manfaat, dananya juga bisa manfaat untuk pulsa, untuk beli mesin, untuk bayar, bukan bayar,
untuk nanti kan ada pertanyaan yang ustadz tuh di sana ada sekitar 5 ustadz siap Bu. Ya dia disiap kita memang ya rada rumit kesini dioper ke Indonesia dijawab balik lagi ke sini gitu lah. Harap sabar kalau belum bisa langsung sekaligus bagus ya karena baru dicoba tiap hari dan itu tulisannya saya buat Bu, saya tulis sendiri kirim ke mesin kirimkan. Terima kasih. Itu ada pertanyaan lain? Kayaknya udah ya dari tadi jawaban semua. Seneng nggak ilmu tauhid? Senang ilmu tauhid tuh enak Bu, jadi sing asik dengan Allah tuh ya. Selama ini kan punya keasikan dengan selain Allah tuh menggelisahkan. Jadi tiap ingat sesuatu bungkus serahkan ke Allah ya. Ingat suami bungkus suaminya serahkan. Itu enak Pak Bu ya. Sebulan tadi barusan maksudnya apa-apa diserahkan sama Allah. Satu yang jadi ini kan di sini hampir setiap tahun dari sekolah anak tuh ada yang namanya sama kayak di Indonesia study tour 5 hari gitu. Sedangkan kan tahu sendiri di Eropa masalah makanan halal atau sholat lah gitu. Sedangkan yang muslim paling contoh di kelas anak saya paling cuma 4 gitu. Nah itu juga sama, serahkan kepada Allah anak saya boleh gitu pergi 5 hari. Kira-kira Allah seneng nggak anak itu? Ya saya cuman gini, pokoknya saya pesen sama anak saya bahwa kamu Itu wajib pergi ya? wajib sih enggak, tapi anaknya begini loh, kok saya enggak, kenapa? Kemudian saya utarakan alasannya bahwa nanti kamu gimana di sana sholat, yang lain kan enggak. Terus dia bilang, kan ada teman saya juga muslim, dia juga sholat, dia bilang gitu. Takut kadang-kadang saya nggak percaya, tapi kan katanya harus diserahkan sama Allah. Kalau dia memang harus pergi dan memang itu tidak ada pilihan lain, bekali dengan sesempurna-sempurnanya bekal makanan yang baik, pengetahuan tentang sholat, dan sepanjang perjalanannya ibu dampingi dengan doa, ya kan? Gitu. Doa itu menyerahkan kalau itu dengan doa. Kalau makanan memang saya bawakan ya kadang-kadang kan anak-anak gini biasanya ada disiapin di sana sosis, tapi kan nggak tahu itu sosisnya. Saya bawa, jadi kalau kamu nanti pengennya yang kayak gini, sosis atau salami dan lain sebagainya yang mengandung daging, saya bawakan. Tapi kalau selain daging nggak apa-apa, saya bilang gitu. Ya pokoknya ibu lengkapi sesempurna-sempurnanya. Jadi doa aja. Iya. Sesempurna ikhtiarnya juga Bu, ilmunya diberitahu anaknya ya, sampai anak tuh paham mengapa ini, mengapa itu. Kalau anak belum paham berarti ibunya belum ngerti ya. Ibu belajar lebih banyak. Begitu syariat ibu. Tapi sepanjang itu kirimi doa terus Bu, sambil duduk ya, sambil jalan lewat, ingat anak titipkan ke Allah, ingat anak titip. Dan itu pasti dilihat oleh Allah Bu. Makasih ya. Kita lebih suka nge-SMS atau telepon itu boleh, tapi harus ke Allah yang lebih penting ya kan? Halo? Kita jangan ngandelin SMS, tapi ngandelin Allah. Siapa? Allah. Itu penting karena Allah tuh menguasai segala-galanya. Dan doa itu dahsyat, bisa merubah takdir doa itu. Ya. Nah, terima kasih. Ada yang mau nanya lagi kali? Ya cuma sebentar lah. Nggak ada habisnya tuh Naya. Iya benar, ada pertanyaan lagi sebetulnya. Apa? Cuman di luar dari ini. Siapa? Seperti hadis itu loh yang katanya kita tuh apa sih namanya? Mendahulukan kesulitan orang lain, maksudnya membantu atau mengklirkan kesulitan orang lain. Insya Allah kita di akhirat kesulitan kita di ini. Bukan hanya di akhirat, di dunia juga Bu. Nah itu. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Allah akan selalu nolong orang yang senang menolong orang lain. Nah ini pertanyaannya, yang ditolongnya terusan aja gitu bikin kesulitan. Menolong itu Bu. Namanya nolong itu harus pakai ilmu. Kalau kita merasa nolong dia dan dianya jadi rusak, berarti bukan menolong. Ini itu minta yang itu. Ini ada yang rapat terus nih.
Senin tadi. Rasulullah ada yang minta-minta, dia minta dikasih, minta lagi dikasih. Minta ketiga kalinya Rasul tanya, kok punya apa di rumah? Saya punya hambal. Hambal tuh karpet. Bawa sini. Oleh Rasulullah dilelang itu hambal. Siapa yang mau beli? Pada nawar, lelang dalam Islam ada. Udah dapat dibagi dua. Nih, buat beli makanan. Dan yang ini kamu beli kapak, besinya kapak. Lalu datang sini, dibikinin gagangnya oleh Rasul. Pergi ke hutan, jangan turun sebelum dapat kayu bakar. Untuk makanan sudah siap, dari uang dia sendiri, hambalnya. Kemudian dia ke gunung dan dia cari kayu bakar. Udah itu dia itu dengan kayu bakar. Itu nolong, Bu. Jadi nolong tuh bukan selalu ngasih uangnya, tapi membuat dia tahu diri, membuat dia sadar, membuat dia mandiri. Itu nolong. Anak minta granat, mama minta granat, saya harus membahagiakan anak. Ini granat saya. Granatnya habis, ibu bapaknya juga habis. Itu, Bu. Tapi ini kan nolong ini, misal dia punya hutang gitu. Terus kan saya ya udah nolong berdasarkan hadis itu kan gitu kan, terus saya nolong. Tolong, bagus. Iya, terus setelah itu kita lagi gitu, terus harus gimana saya? Tolong lagi 2 kali dan beritahu yang ketiga kalinya saya akan menolong dengan tidak memberi. Oh, berarti saya udah benar gitu. Ya. Itu berarti benar. Kalau dia nanti dia menderita, dia di penjara, nggak apa-apa. Oh, Mungkin itu jalan terbaik yang membuat dia sadar. Ya. berarti saya benar. Benar. Ini benar serius saya. Ya saya juga serius, bukan serius. Betul, tadi saya jadi kayak gitu. Ya udah, saya nggak mau nolong lagi kalau terjadi seperti itu. Ya, yang penting udah jelas peringatan 1, peringatan 2, udah jelas semuanya ya. Bahwa yang ketiga tidak, ya. Saudara tanggung sendiri, saudara udah dewasa. Sama orang tua juga gitu. Kalau kadang-kadang ada orang tua yang ikut campur terus dengan urusan keluarga kita. Ya ini nggak boleh, itu harus beli ini. Nanti kita harus berani bicara. Kita harus berani bicara dengan santun. Ibu, bapak, saya sangat menghargai perhatian dan kasih sayang ibu kepada saya. Tapi saya sudah cukup umur, Bu. Sudah umur di atas kepala 4, sudah kepala 5, dan saya mengerti apa yang harus saya pertanggungjawabkan. Terima kasih, saya harap ibu paham mana yang ibu boleh ikut dan mana yang wilayah saya sebagai kepala keluarga. Itu nolong ibu, Bu, bukan membantah. Kan kalau enggak ibu ikut campur ke segala urusan. Bicara, mungkin hari waktu itu kaget ya, tapi kalau kita bicaranya baik, jelas. Saya sudah tua, Bu. Saya sudah jadi kepala keluarga dan insya Allah saya mengerti bagaimana mempertanggungjawabkan hidup saya, keluarga saya. Mudah-mudahan ibu paham mana yang bisa ibu ikuti dan mana yang menjadi bagian saya. Udah. Kalau enggak, kita jadi stres, ibu juga stres karena ibu salah. Jadi harus berani itu, tegas dan santun. Direkam kan Mas Reza ya? Direkam kan? Udah capek nih alat perekamnya dari tadi. Makasih ya teman-teman. Tolong kirimin saya doa. Mudah-mudahan bulan apa kesini lagi? Puasa. Gak mau. Maksudnya gak mau terus. Saya udah ada jadwal. Dan memang saya kurang mau kesini bulan Ramadan. Jangan puasa. Saya mudik soalnya. Bulan apa lagi sih yang enak di sini? Yang enaknya maksudnya enak gimana? Saya juga nggak tahu. Dingin juga enak. Saya kemarin dingin tuh ujiannya sakit gigi. Masya Allah. Enak suling. Suling atau musim gugur. Musim gugur bulan apa? September. Nah, nanti coba. Saya udah nyobain musim dingin. Sekarang musim semi. Tinggal musim gugur. Ya. Musim panas juga. Musim panas. Terima kasih lah. Cukup di Mekah aja musim panas.
kasih Ibu Bapak yang baik, Pak Geri dan kawan-kawan. Mudah-mudahan takdir ini memang takdir yang bisa membuat kita lebih serius kepada Allah. Ya, Al-Fatihah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah ya Allah. Wahai yang maha menatap, pertemuan ini adalah milik-Mu. Engkaulah yang menghendaki pertemuan ini terjadi. Engkau tahu siapa diri kami yang sebenarnya. Tidak ada satupun yang luput dari-Mu. Wahai Allah, Engkau janji majelis ta'lim, majelis zikir adalah tempat Engkau memberikan ampunan yang tiada bertepi. Rob, ampuni sebusuk apapun hidup yang pernah kami jalani, sekelam apapun masa lalu kami, sehitam apapun lembaran hidup yang pernah kami lalui. Ampuni dosa yang sengaja, yang tidak sengaja. Ampuni dosa yang terang-terangan, sembunyi-sembunyi. Ampuni ya Allah dosa yang berulang-ulang, padahal kami tahu itu dosa. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wahai yang maha menatap, selamatkan ibu bapak kami. Ampuni semua dosa-dosanya. Berkahi sisa umurnya. Jadikan husnul khotimah akhir hayatnya. Jadikan ibu bapak kami ahli surga-Mu ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Allah yang maha melihat segalanya, wahai yang maha dekat, berkahi keluarga kami ya Allah. Jadikan keluarga kami menjadi keluarga yang amat mencintai-Mu di atas segalanya. Karuniakan kepada kami pasangan hidup yang benar-benar lebih cinta padamu. Titipkan kepada kami keturunan ciptaan-Mu yang benar-benar hidupnya bersungguh-sungguh padamu, yang selalu berusaha dekat dengan Engkau yang menggenggam lahir batinnya ya Allah. Anak-anak kami milik-Mu dalam genggaman-Mu. Karuniakan kepada kami keturunan yang jadi penyejuk hati. Rob, dimanapun kami berada adalah milik-Mu. Walaupun kami berada di sini, kami mohon jadikan hati ini tak pernah jauh dari-Mu. Jadikan hati ini hati yang penuh cinta ya Allah, cinta padamu. Jangan biarkan kami berpaling dari-Mu walaupun sesaat. Jangan biarkan dunia dan makhluk-makhluk mencuri hati ini dari-Mu. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini bisa menebus semua dosa, bisa merasakan nikmatnya hidup dekat dengan-Mu. Tolongkan kami menjadi ahli ibadah yang istiqomah, ahli amal yang ikhlas. Berikan kepada kami nikmatnya munajat. Undang ke Baitullah jamaah ini ya Allah. Allahumma ja'alna hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura. Allahumma qilil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Tuhan yang maha mendengar, jadikan saat ini saat mustajabnya doa. Engkau maha dekat, Engkau maha menyaksikan, Engkau maha mendengar, Engkau maha mengabulkan. Kabulkan ya Allah siapapun yang bermohon padamu ini ya Allah. Amin. Hadirin doalah masing-masing. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Mudah-mudahan saat ini saat diijabah doa kami. Intalah Allah maha dekat, maha menatap, maha mendengar.
bisa berobat nanti. Amin ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah pasti menata, menyaksikan, malaikat pun pasti berada di sekitar kita. Mudah-mudahan berkah. Terima kasih hadirin. Di negeri manapun tetap hanya Allah tujuan kita. Dia maha dekat. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia bersamamu dimanapun kamu berada. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.